Hai Sobat Zarko, apa kabar semuanya? Kembali lagi di segmen Belajar Geografi Yuk. Kita pernah sadar nggak kalau tanah yang kita pijak ternyata terus bergerak? Walau pergerakannya kecil, nyatanya tanah yang kita tinggali suatu saat akan berubah bentuknya. Mungkin cucu kita, cucunya lagi, dan entah berapa ratus generasi dari kita mungkin akan melihat Pulau Jawa yang berbeda. Di antara hasil pergerakannya adalah lipatan dan patahan. Mau cek faktanya? Inilah Belajar Geografi Yuk episode lipatan dan patahan. Kulit bumi atau kerak bumi, atau yang kita kenal juga dengan istilah litosfer, selalu bergerak akibat adanya arus konveksi yang terjadi pada mantel bumi. Arus konveksi ini akan menyebabkan lempeng bumi bergerak secara divergen, konvergen, maupun transform fault. Salah satu hasil dari pergerakan kulit bumi adalah lipatan dan patahan. Berikut ini adalah beberapa fakta tentang lipatan dan patahan. Check it out. Yang pertama, lipatan dan patahan adalah hasil dari tenaga endogen. Lipatan dan patahan dihasilkan oleh tenaga dari dalam bumi. Tenaga dari dalam bumi ini disebut sebagai tenaga endogen. Berbeda dengan pengikisan, erosi dan pengendapan, yang mana tenaganya berasal dari luar bumi atau tenaga eksogen. Yang kedua, bagian-bagian dari lipatan. Lipatan terbentuk akibat adanya tekanan secara horizontal dalam waktu yang sangat lama banget. Kira-kira begitu ya sobat. Tekanan ini perlahan menyebabkan kerutan pada kulit bumi. Kerutan inilah yang akan membentuk bagian dari lipatan. Ada beberapa bagian dari lipatan. Bagian puncak disebut antiklin, sedangkan lembahnya disebut siklin. Lereng di antara antiklin dan siklin disebut lim. Ejaannya L-I-M-B, lim. Yang ketiga, bagian dari patahan. Patahan terbentuk akibat kondisi yang berbeda. Lempeng yang terdiri dari batuan yang sangat keras tidak akan sanggup menahan tekanan dalam waktu yang cepat. By the way, waktu yang cepat ini bukannya 1 detik, bukannya 1 menit, atau 1 jam ya. Ratusan hingga ribuan tahun tergolong singkat untuk usia geologis. Tekanan keras dalam waktu yang singkat ini menyebabkan bumi mengalami retakan dan patah. Bagian puncak dari patahan disebut dengan horst, H-O-R-S-T. Sedangkan yang menjadi lembah disebut graben. Jika patahannya menyamping, maka bagiannya terdiri dari dekstral dan sinistral. Yang keempat, contoh patahan dan lipatan. Kalau di Indonesia, contoh lipatan yang ada adalah pegunungan Bukit Barisan. Pegunungan ini memanjang di bagian barat Pulau Sumatera. Sedangkan contoh patahan adalah sesar Lembang yang ada di Jawa Barat. Coba sobat sebutkan, mana lagi tempat yang merupakan hasil lipatan dan patahan? Oke Sobat Zarko, itu tadi adalah fakta-fakta terkait dengan lipatan dan patahan. Jika kamu masih belum mengerti, coba ulangi video ini dan kembali dipahami. Next, kita akan bahas materi-materi yang tidak kalah menarik. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!